Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nurholis, peserta ujian kinerja Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar, akan membuat video pembelajaran untuk persiapan ujian kinerja pada tahap pertama. Jadi hari ini Selasa 17 November 2020 saya akan melaksanakan video pembelajaran atau mengambil video pembelajaran untuk ujian kinerja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Ya. Pagi Pak. Nah, apa kabarnya semua? Ya, Baik Pak. jadi Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh supaya tidak gampang tertular ya virus COVID-19 ini. Nah, di sini saya lihat belum semua hadir ya, baru 21 orang ya. Coba ketua kelasnya ada informasi dari wali kelas siapa-siapa yang sakit hari ini? Ahmad Fadil? Ada Pak, informasi. Ya, siapa itu? Tidak ada Pak. Tidak ada, oke, bagus ya, seharusnya semua siswa hadir ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, anak-anak sekalian, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk energi dan perubahannya. Ya, nah, namun saya ingin tanya-tanya dulu mengenai materi yang lalu. Jadi pada materi yang lalu itu kita sudah membahas tentang energi dan sumber energi. Ya, jadi energi dan sumber energi. Anak-anak sekalian, ada yang bisa menjelaskan apa itu energi? Ya, siapa itu? Yoga, oke. Coba yoga. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, jadi energi seperti yang disebutkan tadi oleh yoga, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, bagus ya. Terima kasih yoga. Nah, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua. Coba anak-anak sekalian, di bumi kita sumber energi yang paling besar ya, yang dimanfaatkan oleh manusia itu energi apa? Sumber energi ya, sumber energi. Ya. Siapa? Yoga. Ya. Yoga lagi coba. Energi matahari. Ya, energi matahari ya. Jadi sumber energi yang paling besar ya, sumber energi yang paling besar di permukaan bumi itu yang paling banyak digunakan manusia adalah energi matahari. Ya, thank you. Nah, jadi anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk energi dan perubahannya. Nah, bentuk energi dan perubahannya. Nah, namun demikian saya ingin kalian melihat video ini ya. Kalian amati. Bocah lelaki ini bernama Naufal Razik. Kini ia kelas 3 Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Laksa pun telah selesai ia tuntaskan. Sembari menunggu pengumuman kelulusan, aktivitasnya sehari-hari sibuk mengurusi sejumlah pohon kedondong di depan rumahnya di Desa Kampung Baru, Kota Laksa Aceh. Pohon kedondong yang ia rawat ini dapat menerangi rumahnya ketika siang maupun malam. Nampaknya ilmu memang tidak mengenal usia. Kini energi listrik hasil temuannya yang bersumber dari pohon kedondong pagang atau Spondia spinata ini booming di tanah air. Penemuan ini bermula sejak tahun 2015 lalu. Berawal dari buah kentang, saat itu ia melakukan pengujian dan kemudian dikembangkan pada sejumlah pepohonan yang memiliki kadar asam. Naufal pun mencobanya di pohon kedondong pagar hingga berhasil seperti saat ini. Alat yang dibutuhkan juga mudah diperoleh, seperti kabel, tembaga, logam, dan juga solar cell untuk menyimpan arus listrik ke dalam baterai untuk jangka waktu sekitar 12 jam. Penemuan energi listrik ini menjadi kebanggaan berarti bagi keluarga dan warga di sekitar Naufal. Usaha dan keinginannya untuk terus mengembangkan listrik agar dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ya, alhamdulillah jadi kebanggaan bagi keluarga dan semua. Ada seorang anak yang menemukan listrik dari batang pohon kedondong. Ya, jadi anak 15 tahun itu seumuran SMP ya, seumuran SMP. Jadi kenapa dia bisa langsung mendapatkan ide seperti itu? Karena dia pernah mempelajari konsep listrik, sumber listrik itu ternyata bisa didapatkan dari buah yang asam. Tadi disebutkan tadi bahwa dia terinspirasi dari kentang, ya, kentang tadi itu. Nah, anak-anak sekalian, coba bayangkan kalau misalnya anak itu sudah baru berumur 15 tahun, ya, dia sudah menemukan, ya, dia sudah melakukan penelitian, ya, melakukan uji coba untuk menghasilkan energi listrik. Nah, tentunya energi listrik yang dihasilkan itu berasal dari, ya, pohon. Ya, kita tahu pohon itu adalah sumber daya alam. Nah, anak-anak sekalian bisa juga seperti itu, ya. Jadi kita di Sorowako itu punya apa? Ada yang tahu buah yang banyak di danau, di pantai di sana? Ada yang tahu? Buah apa itu yang asam sekali? Buah apa namanya? Yang kuning-kuning itu? Atau tidak pernah lihat? Pernah ya Pak, apa namanya? Ya, itu namanya buah dengin, ya. Buah dengin. Ya. Buah apa namanya? Buah. Ya, buah dengin. Ya, anak sekalian. Jadi buah dengin itu kalau kita rasa, ya, itu asam sekali. Asam. Kalau misalnya kita masukkan katoda dan anoda, ya, logam tadi seperti yang dipaparkan tadi Naufal, itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kalian bisa coba itu, ya, menghasilkan energi listrik dari buah dengin yang ada di Sorowako, ya, karena buah itu yang paling asam di Sorowako. Oke, anak-anak sekalian, jadi itu motivasi kita, anak kecil, ya, 15 tahun sudah bisa membanggakan keluarganya, ya, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ada 3, anak-anak sekalian. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian akan menentukan bentuk energi, ya. Jadi setelah melakukan kegiatan sebentar, kalian akan menentukan 6 jenis, ya, 6 bentuk energi dengan benar. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kalian akan melakukan pengamatan untuk menganalisis perubahan bentuk energi dengan benar. Kemudian sebentar secara berkelompok, kemudian kalian akan mengidentifikasi apa manfaat perubahan bentuk energi itu. Jadi sebentar kegiatan kita itu semua dalam bentuk kelompok, ya, anak sekalian. Nah, baik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya mau jelaskan dulu penilaian, ya, penilaian kita. Nah, seperti biasa, penilaian yang Pak Guru lakukan itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kriterianya kalian bisa baca. Jadi ketepatan masuk room, ya, kemudian berdoa, sudah tadi berdoa, kemudian merespon pertanyaan guru, kemudian mengikuti instruksi guru. Nah, kemudian penilaian keterampilan, ya, ada 5 poin yang Pak Guru akan observasi, mengajukan pertanyaan. Sebentar, kalau ada yang mau ditanyakan, pokoknya harus berani untuk mengajukan pertanyaannya. Kemudian menjawab pertanyaan guru, kemudian mengemukakan pendapat, merumuskan kesimpulan, dan aktif berdiskusi. Ya, kemudian yang terakhir, penilaian pengetahuan, ya. Penilaian pengetahuan sebentar Pak Guru akan kasih soal evaluasi, ya, soal evaluasi untuk kalian kerjakan untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi materi apa? Jadi materi yang akan kita bahas ini tentang yang pertama bentuk energi, ya, bentuk-bentuk energi. Kemudian perubahan bentuk energi dan apa manfaatnya. Ya, jadi manfaat perubahan bentuk energi itu kira-kira dimanfaatkan untuk apa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian garis besar kegiatannya. Jadi apa yang akan kita lakukan atau kegiatan apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan kerja kelompok dipandu dengan LKPD. Pak Guru harap LKPD-nya kalian sudah buka di Google Classroom. Kemudian mencari informasi dari bahan ajar dan video, link bahan ajar dan link video itu sudah ada dalam LKPD-nya. Kemudian dalam kelompok itu, setelah kalian memasuki link kelompoknya masing-masing, Pak Guru akan masuk ke kelompok itu untuk melakukan pendampingan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan diskusi dan evaluasi. Nah, gitu ya. Jadi itu garis-garis besar kegiatan kita hari ini. Ya, selanjutnya
kita masuk ke kegiatan inti ya, anak-anak sekalian. Jadi kegiatan inti itu kita mulai dari mengamati gambar dan video yang saya tampilkan. Oke, jelas ya? Diperhatikan gambar dan videonya. Ya. Nah, kira-kira dari 4-5 gambar ini dan 1 video, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita jadikan pertanyaan masalah? Kira-kira apa pertanyaan masalah yang bisa kita selidiki dari melihat gambar dan video tadi? Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Apa pertanyaan masalahnya? Energi apa yang terlibat dalam kegiatan dalam masing-masing gambar kayak. Oke, energi apa? Jadi saya kasih bagus ya, bentuk energi ya. Bentuk energi apa? Nah, bagus ya. Yang terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Oke. Kira-kira kita lihat ya, pertanyaan kedua saya mau tanya. Siapa lagi? Ya, siapa? Saya Pak. Ya. Apa perubahan yang dapat terjadi? Andi Apa Halim, perubahan? Perubahan energi apa yang dapat? Perubahan energi apa yang dapat terjadi pada gambar tersebut? dapat terjadi? Oke, bagus. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bentuk energi dan perubahannya. Bentuk energi. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 mempertanyakan bentuk energi apa? Ya, jadi Ayatullah mau mengidentifikasi atau mau mengetahui apa bentuk energi yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian Andi Halu dia mempertanyakan perubahan energi apa? Jadi kalau dia memperhatikan bahwa ternyata dari gambar ini ada gambar ini ada perubahan energi yang terjadi. Jadi dari gambar ini ada ternyata perubahan energi yang bisa terjadi. Nah, perubahan energi apa yang bisa terjadi dari gambar-gambar dan video itu? Nah, kita akan lihat dari kegiatan kita hari ini. Ya. Jadi pertanyaannya, bentuk energi apa? Ingat itu ya, bentuk energi apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, perubahan bentuk energi yang bisa dihasilkan dari bentuk-bentuk energi. Nah, baik anak sekalian, kita akan melakukan aktivitas, ya. Kita akan melakukan aktivitas. Jadi saya akan menginformasikan untuk mengakses link gaming kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian akan melakukan kegiatan kelompok dan buka LKPD yang ada dalam Google Classroom kelompoknya masing-masing. Oke, jadi kalian semua sudah masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Ada yang belum masuk? Oke, ini saya cek ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ada 6 orang. Kelompok 2 ada 5 orang. Oke, aktif semua kameranya. Terima kasih. Kemudian kelompok 3 ya, baru 4 orang. Kemudian kelompok 4 sudah 6 orang. Oke, partner sudah mempresentasikan. Silakan dibuka LKPD-nya dan dibuka bahan ajarnya. Oke, share screen. Oke, bagus. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bahan ajarnya. Kemudian kelompok 1. Ya, oke, bagus. Siapa ini yang kelompok 1? Aaron ya, Aaron yang mempresentasikan. Nah, jadi silakan dibuka bahan ajarnya dulu yang di bagian petunjuk itu. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk membaca dulu bahan ajarnya. Ya, sama-sama semua membaca. Jadi semua kelompok itu memperhatikan yang ditampilkan oleh temannya di layar share screen-nya. Ya, oke. Sudah 5 menit ya, anak-anak sekalian. Jadi saya rasa sudah dibaca semua. Nah, sekarang kembali lagi ke LKPD-nya masing-masing. Tutup bahan ajarnya, ya. Tutup bahan ajarnya untuk semua kelompok ya. Tutup bahan ajar, kembali lagi ke LKPD-nya masing-masing. Coba. Ya, silakan dilanjut ya. Diskusi dengan teman-teman tak? Diskusi dengan teman tak? Coba saya bicara dulu dengan kelompok 1 ya. Yang kelompok lain coba dinonaktifkan dulu mikrofonnya.
Kelompok lain matikan dulu mikrofonnya. Saya bicara dulu dengan kelompok 1. Ya, oke, thank you. Kelompok 1, coba bagaimana? Ada masalah? Ya, halo kelompok 1, Naila ada masalah dalam mengisi LKPD, dalam mengerjakan tugas? Nggak ada sih, Pak. Ya, jadi kegiatan pertama itu menunjukkan bentuk energi ya. Jadi di situ ada daftar, kemudian kalian tentukan bentuk energi apa itu. Ya. Oke, kelompok 1 kalau tidak ada masalah silakan lanjutkan ya. Lanjutkan, nonaktifkan dulu mikrofonnya supaya tidak mengganggu. Saya masuk ke kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ada masalah? Di sini saya lihat kalian sudah mengisi LKPD-nya. Sudah nonton videonya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi bagus. Jadi di kegiatan pertama itu kalian akan menentukan bentuk energi. Ini sudah tampil ya. Kalian ini Evatnya sudah menampilkan. Pekerjaannya sudah ada. Ada masalah atau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan ke Pak Guru? Tidak ada? Oke, tidak ada. Thank you. Nah, silakan lanjutkan pengisian LKPD-nya. Saya ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 coba satu orang mengaktifkan mikrofonnya kalau ada kendala atau ada masalah. Ya. Kelompok 3 selesai. Kelompok 2 hampir sedikit lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai. Berarti yang sudah selesai itu kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 sedikit lagi. Ya. Kita lihat. Oke, kelompok 2. Jadi dia sudah sampai ke kesimpulan ya, kelompok 2. Oke, mantap. Wah, lancar semua ini saya lihat. Ya, bagus ya. Artinya kalian sudah membaca bahan ajarnya, kemudian melihat videonya dengan baik, kemudian mampu memahami soal ya LKPD yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada dalam LKPD. Ya. Silakan dilanjutkan dulu. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita selesaikan LKPD-nya. Baru kita kembali ke kelas besar ya, link kelas besarnya kita, supaya kita akan diskusikan hasil yang sudah kalian dapatkan dari pengamatan tadi. Ya. Coba yang sudah selesai, kelompok berapa? Oke, kelompok 1 sudah selesai ya? Aaron, oke, good. Sekarang tinggalkan link kelompoknya ini, kemudian masuk kembali ke link kelas besar. Oke, dipahami? Ya, oke. Silakan tinggalkan room meeting untuk kelompok ini. Silakan masuk ke kelompok besar. Ya, jadi anak-anak sekalian, tadi kita sudah melakukan kerja kelompok di room meeting masing-masing. Ya, ini sekarang masuk ke room meeting kelas besar lagi. Ya, kan? Kegiatan diskusi kita. Ya, kegiatan diskusi kita, kalian di kegiatan pertama tadi itu membaca bahan ajar. Kemudian kegiatan yang kedua, ya, kegiatan yang itu kalian melihat video pengamatan seperti ini. Jadi kalau saklar ini ditutup, ya, jadi itu videonya di dalam video itu. Jadi kalau saklar ini ditutup, maka apa yang terjadi pada lampu? Ya, jadi dari kegiatan tadi, dari kegiatan ini kira-kira ada tidak? Nah, ada tidak perubahan energi atau ada tidak bentuk energi yang terlibat di situ? Nah, sebentar ya, kita akan diskusikan itu. Kemudian yang kedua, ya, video yang kedua kalian mengamati ya kegiatan yang ada dalam video ini. Ya, jadi kalau kalian pernah main mobil-mobilan ya, main mobil-mobilan seperti ini, main Tamiya namanya. Ya, kira-kira ada tidak bentuk energi yang terjadi di situ atau perubahan bentuk energi yang terjadi? Coba saya mau kelompok 1, satu orang, kelompok 1. Oke, coba jadi kegiatan 1, coba Aaron, bentuk energi apa yang sudah kamu temukan? Coba bentuk energi apa? 6 ya tadi. Bentuk energi apa yang sudah didiskusikan tadi di kelompok 1? Coba, silakan. Bunyi. Energi bunyi.
Ya, saya catat ya. Energi bunyi. Apa lagi? Matahari. Ya, Energi panas. energi panas. Oke, apa lagi ya? Energi kimia. Energi kimia. Oke. Energi kimia. Apa lagi? Energi gerak. Energi gerak. Energi gerak. Ya, apa lagi? Energi listrik. Energi listrik. Ya, yang terakhir. Energi apa? Energi bunyi, energi panas, kimia, gerak, listrik. Ya, apa lagi satu? Udah lupa. Ya. Yang lain? Yang lain ada yang ingat? Ada yang ingat? Energi apa lagi satu? Iya Pak. Yoga. Iya Pak. Yoga, silakan. Energi cahaya. Iya, bagus ya. Apa yoga? Energi cahaya. Energi cahaya. Oke, bagus. Terima kasih sudah melengkapi jawabannya ya. Nah, jadi ada 6 ya, ada 6 bentuk energi tadi yang sudah diperhatikan tadi ya. Oke, sekarang kegiatan yang kedua ya, yang apa itu? Yang apa namanya itu, yang rangkaian video itu tadi? Yang ini kegiatan yang kedua, yang ini. Nah, saya menjelaskan hasil pengamatannya tadi. Kelompok 2, coba kelompok 2. Satu orang kelompok 2 yang bisa mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil pengamatannya tadi yang mengenai video itu. Siapa? Evatne ya, kelompok 2. Evatne ya? Iya Pak. Oke, coba Evatne bacakan Ki dari hasil diskusinya tadi. Mana Evatne? Oke, coba Evatne silakan bacakan. Apakah nyala lampunya? Apakah seketika saklar dinyalakan? Apa dion-kan? Menyala enggak lampunya? Oke, coba. Iya Pak, menyala. Ya, lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, apa di situ? Energi apa yang tersimpan dalam batu baterai? Ya, apa jawaban Kak berdasarkan itu? Energi kimia. Energi kimia. Oke, bagus. Lanjut. Energi apa yang menyebabkan bola lampu menyala? Ya, oke. Lanjut. Energi listrik. Energi listrik. Oke, bagus. Lanjut. Energi apa yang dihasilkan oleh bola lampu? Energi cahaya dan panas. Energi cahaya dan panas. Oke, lanjut. Tuliskan perubahan bentuk energi yang terjadi. Ya, oke. Perubahan bentuk apa? Kimia menjadi listrik, menjadi cahaya, dan menjadi panas. Oke, bagus ya. Terima kasih. Evatne, jadi berdasarkan video tadi, Evatne menjelaskan bahwa terjadi perubahan bentuk energi ya. Jadi energi yang disimpan oleh baterai itu merupakan energi kimia, gitu ya. Nah, sekalian, jadi energi kimia itu berubah menjadi energi listrik. Nah, karena dihubungkan dengan lampu, maka lampunya menyala. Jadi energi listrik itu berubah menjadi energi cahaya. Nah, kalau kita pegang itu lampunya, maka itu panas kita rasa. Ya, artinya apa? Berarti ada perubahan bentuk energi dari listrik menjadi cahaya dan panas. Ya, bagus anak sekalian. Jadi di percobaan pertama atau di kegiatan pertama itu kalian menganalisis perubahan bentuk energi dalam sebuah rangkaian listrik. Ya, bagus. Terima kasih Evatne. Sekarang kegiatan kedua, ya, kegiatan kedua yaitu tentang video ini ya, video ini seperti ini. Nah, coba kelompok 3. Coba satu orang dari kelompok 3. Nah, coba satu orang kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ya, Fabregas. Oke, silakan coba Fabregas. Nomor 1 Pak. Ya. Soalnya
Silakan. Oh, satu mobil Tamiya yang ada di dalam video mendapatkan energi dari mana? Dari baterai. Oke, dari baterai. Terus Energi apa yang menyebabkan mobil Tamiya berjalan? Energi listrik. energi listrik. Oke, terus Energi apa yang dibutuhkan oleh mobil Tamiya? Energi gerak. oke, bagus. Terus Demikian perubahan bentuk energi yang terjadi. Kimia menjadi listrik, menjadi gerak. oke, bagus. Jadi terima kasih Pak Bergas. Jadi berdasarkan video yang diamati tadi, jadi ada perubahan bentuk energi. Jadi sumber energi dari mobil Tamiya itu adalah apanya? Dari baterai ya, sekalian. Jadi yang biasa main mobil-mobilan seperti ini, maka sumber energinya itu berasal dari baterai. Nah, baterai itu sumbernya adalah energi kimia. Jadi energi kimia berubah menjadi energi listrik. Karena ini adalah mobil-mobilan, maka energi listrik itu berubah menjadi energi gerak. Ya. Jadi kalau tidak berubah menjadi energi gerak, maka mobil Tamiya itu tidak bisa kita main-main, ya. Tidak bisa kita main balapan karena tidak bergerak. Ya, oke, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 4. Saya ingin kelompok 4 satu orang mewakili. Itu di situ ada pemanfaatan ya. Di LKPD-nya itu ada pemanfaatan. Coba satu orang. Ya, satu orang di kelompok 4. Coba siapa? Ayatullah. Ayatullah. Oke, silakan Ayatullah. Yang mana coba tuh yang perhatikan tabel berikut. Ya, betul. Di situ ada alat-alat. Ya, coba. Nomor 1, perubahan bentuk energi. Ini itu gambar api, lampu kimia menjadi cahaya dan panas. Ya, nomor 1 itu apa? Lampu minyak. Lampu minyak ya. Jadi nomor 1 itu ya ini ya, ini. Jadi lampu minyak. Oke, bagus. Oke, coba nomor 2. Gambar nomor 2. Setrika listrik. Setrika listrik. Oke. Apa perubahan bentuk energinya? Listrik menjadi panas. Listrik menjadi panas. Dimanfaatkan? Apa yang dimanfaatkan? Merapikan pakaian. Merapikan pakaian. Jadi panas yang dihasilkan oleh listrik itu digunakan untuk merapikan pakaian. Oke, bagus. Nah, coba siswa lain dari kelompok 4 selain Ayatullah. Siapa lagi? Oke, Yoga. Oke, lanjut Yoga. Coba gambar ketiga. Televisi. Oke, televisi itu Perubahan bentuk energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. dari listrik menjadi cahaya dan bunyi. Oke, apa manfaatnya? Menjadi bahan hiburan. Hiburan, oke ya. Mau menonton, mau dengar musik, oke, nggak masalah ya. Bagus. Nomor 4. Kipas angin. Kipas Perubahan angin. energinya itu dari energi listrik ke energi kinetik. Kipas angin dari listrik menjadi energi kinetik. Ya, oke, energi kinetik atau energi gerak ya. Itu. Apa fungsinya kipas angin? Menurunkan suhu ruangan. Ya, menurunkan suhu ruangan atau menyejukkan ya, menyejukkan udara. Oke. Tetap kelompok 4 tapi siswa yang lain. Siapa? Ya, Aurel. Coba Aurel. Ya, jadi alat yang kedua dari terakhir ini, alat apa ini? Ya, coba. Yang mana, Pak? Ya, yang bahan apa namanya? Yang ini, yang di tabel ini. Ini alat apa namanya? Kemudian perubahan bentuk energinya apa? Kemudian apa manfaatnya? Ini. Ada yang tahu alat apa ini? Tadi yang disebutkan siapa? Ini. Beda. Ya, oke. Trik sepeda. Kering-kering sepeda ya? Oke, bagus. Kering-kering sepeda itu dia. Jadi ini Aurel ya? Aurel ini adalah kering-kering sepeda. Kira-kira perubahan bentuk energinya apa? Apa perubahan bentuk energinya itu kering-kering sepeda? Dari energi apa menjadi apa? Energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, bagus ya. Energi gerak menjadi energi bunyi. Tentunya ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa kira-kira kering-kering itu? Ya, memberikan apa? Sebagai signal peringatan. Ya, bagus ya. Peringatan kalau misalnya ada yang mau ditabrak bahaya ya, supaya didengar. Oke, terima kasih. Kemudian
Coba terakhir ini ya, alat yang terakhir. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, siapa itu? Aurel Pak. Aurel lagi, oke, good. Lanjut, Aurel. Alat apa itu tadi yang pertama yang ditampilkan? Sel surya. Sel surya. Sel surya itu alat untuk apa? Membangkitkan energi listrik. Jadi dia membangkitkan energi listrik dari energi apa? Energi cahaya menjadi Nah, energi bagus ya, dari energi cahaya menjadi energi listrik. Oke, good. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai mengerjakan LKPD dan kegiatan yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan, ya. Kesimpulan yang akan kita berdasarkan apa namanya? Berdasarkan pembelajaran tadi. Kira-kira kesimpulannya apa? Oke, siapa? Andi Halu, boleh Andi Halu? Apa kesimpulannya? Oke, coba. Apa kesimpulan tak? bentuk energi kita dapat diketahui dengan cara mengamati alat-alat dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar yang mempunyai kegunaan yang sama dalam menghasilkan energi. Iya, jadi kesimpulan tadi ya, kesimpulan ini itu harus berasal dari, ya, harus berasal dari ini tadi, gitu ya, pertanyaan awalnya tadi kita. Jadi apa pertanyaan awalnya kita? Bentuk energi yang terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi bentuk energi itu? Tadi di Andi Halu mengatakan bahwa kita lihat alat-alat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menghasilkan energi apa? Ya, bentuk energi apa? Baterai misalnya, baterai itu alat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk energi yang bisa dihasilkan energi apa? Ya kan? Kemudian matahari kita lihat setiap hari. Kemudian bentuk energi apa yang yang dikeluarkan oleh matahari. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk energi itu ya berdasarkan apa yang kita amati, entah itu dari alam ataupun dari alat-alat yang kita gunakan setiap hari. Oke, bagus. Nah, kesimpulan yang kedua berkaitan dengan perubahan energi yang dapat terjadi. Nah, ya kan? Jadi bagaimana bentuk perubahannya? Bagaimana caranya kita tahu bentuk perubahan bentuk energi itu? Nah, siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Coba. Ya, Nurul, coba bagaimana caranya menganalisis atau mengetahui perubahan bentuk energi itu? Untuk mengetahui perubahan bentuk energi. Ya, keras suaranya? Untuk mengetahui perubahan bentuk energi dengan cara menganalisis prinsip kerja alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus ya. Jadi untuk mengetahui perubahan bentuk energi itu, maka kita harus tahu bagaimana cara kerjanya alat-alat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak tadi yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi, ya, yoga dengan siapa? Ayatullah. Misalnya lampu minyak itu kita harus tahu bagaimana cara kerjanya. Oh, ternyata dia mengubah energi kimia dari minyak menjadi energi panas dan cahaya. Ya, televisi tadi disebutkan televisi mengubah energi listrik menjadi energi energi suara, energi bunyi ya, dan energi cahaya. Ada juga energi panasnya. Ya, jadi karena televisi itu juga panas. Nah, jadi untuk menganalisis itu maka kita harus tahu bagaimana prinsip kerja dari alat-alat tersebut. Ya, jadi seperti itu anak-anak sekalian, terima kasih karena sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, kita lanjutkan ke kesimpulan tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup ya. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi, Pak Guru menjelaskan kembali ya, Pak Guru menjelaskan kembali bahwa bentuk energi yang ada dalam lingkungan sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari itu berbagai macam ya. Ada energi listrik, ada panas, ada bunyi, ada kimia, kemudian ada energi cahaya, energi gerak, ya kan? Nah, yang paling banyak yang
gunakan manusia dalam pada masa ini itu adalah energi listrik, anak-anak sekalian. Jadi energi listrik itu menjadi energi yang paling dibutuhkan oleh manusia pada saat ini, ya, karena sangat bermanfaat, mulai dari mengoperasikan alat-alat perangkat elektronik. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya mati lampu itu kayak hampa dunia, ya, hampa terasa dunia kalau mati lampu, tidak ada listrik. Apalagi kalau HP-nya lagi lowbat, tidak ada listrik. Nah, artinya listrik dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan, ya. Jadi banyak pekerjaan yang tidak bisa berjalan kalau tidak ada listrik. Nah, kemudian yang kedua, bentuk-bentuk bagaimana perubahan bentuk energinya. Iya, ternyata dari energi listrik tadi itu ternyata bisa berbagai macam perubahan bentuk yang terjadi. Nah, ada yang bergerak, ya, dari energi gerak berubah menjadi energi listrik, ada yang dari kimia berubah lagi menjadi energi listrik, ada juga sebaliknya, dari listrik menjadi kimia, bisa juga seperti itu. Nah, itulah perubahan bentuk energi. Nah, kemudian pemanfaatannya, ya, seperti yang dijelaskan tadi, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari pemanfaatan perubahan energi itu sangat berguna, ya, sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi anak-anak sekalian seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita melakukan evaluasi? Ada yang mau bertanya? Sekarang kita evaluasi kalau begitu. Nah, saya harap kalian sudah buka semua linknya, ya, buka semua linknya. Kemudian soalnya akan Pak Guru tampilkan. Nah, sekarang kita siap-siap, ya. Jadi ada 5 soal evaluasi. Kemudian ada pertanyaan refleksi. Ya, pertanyaan refleksi itu untuk memperbaiki pembelajaran kita selanjutnya. Jadi itu bukan soal, tapi bahan refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai. Silakan dibaca soalnya. Ya, kecil memang soalnya. Bisa dibaca, ya, soalnya? Bisa, Pak. Ya, oke. Silakan dibaca. Oke, nah, sekarang kita lanjutkan ke soal atau pertanyaan evaluasi. Jadi ini bukan pertanyaan refleksi. Ini bukan, tidak saya nilai, ya. Nomor 6, 7, 8 ini saya tidak nilai, cuma sebagai bahan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Sekarang, bagaimana tingkat pemahaman kalian mengenai materi pelajaran yang dipelajari hari ini? Apakah tidak paham sama sekali, atau cukup paham, atau paham, atau sangat memahami? Nah, silakan dipilih. Oke, cepat saja karena waktu kita sudah mau habis. Nomor 7. Bagaimana menurut Anda mengenai media pembelajaran yang digunakan? Ya, apakah tidak menarik, cukup menarik, menarik, atau sangat menarik? Nah, coba. Kemudian nomor terakhir. Nah, coba jelaskan saya dengan singkat bagaimana pembelajaran yang baik untuk dilakukan. Nah, itu untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan diisi. Nah, sekalian saya kasih waktu nomor 8 ini, saya kasih waktu 2 menit. Nah, silakan diisi. Ya, jangan lupa untuk di submit, ya, anak-anak sekalian, di submit supaya Pak Guru bisa lihat, ya, dan nilai evaluasi kalian. Oke, bilang kalau sudah selesai, ya. Sudah, Pak. Oke, bagus. Itulah sudah selesai. Yang lain? Sudah, Pak. Oke, bagus. Baik, anak sekalian, karena sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kerjasamanya dalam memahami atau mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Semoga nilainya memuaskan, ya, bagus nilainya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan belajar mengenai bagaimana energi itu, ya, energi itu dalam tumbuhan, misalnya pada proses fotosintesis. Jadi bagaimana bentuk perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis tumbuhan. Nah, itu materi kita. Kemudian silakan dibaca materinya, itu saya sudah masukkan di Google Classroom untuk dipelajari sebelum pertemuan kita minggu depan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Sebelum kita keluar dari room meeting, ya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Ya, berdoa, selesai. Ya, terima kasih anak-anak sekalian atas kerjasamanya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.